Halo, kita live lagi di malam kesekian dari rangkaian live self healing untuk bulan Ramadan. Ya, pada beberapa waktu yang lalu saya sempat survei tentang kenapa sih orang itu nggak maafin. Saya tanya kepada teman-teman di Facebook, apa yang membuat Anda tidak memaafkan orang yang sampai sekarang belum Anda maafkan? Nah, jawabannya ada banyak nih, ya. Dan hampir 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 semuanya menjawab tentang suatu yang unik yang itu ada satu kesamaan satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan bahas tentang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danang Setiabudi Baskoro, MPC Psikolog. Pada malam hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi, kita akan praktek sesuatu yang ini sangat-sangat bermanfaat bagi Anda. Saya yakin ini sangat-sangat bermanfaat bagi Anda. Karena ini bisa membuat hati Anda lebih tenang, lebih bahagia, lebih bisa bertumbuh, dan juga menghindari perasaan-perasaan yang nggak perlu, perasaan-perasaan negatif dalam hal ini ya, perasaan-perasaan negatif yang nggak perlu, perasaan-perasaan yang menghambat pertumbuhan pribadi kita sehingga kita menjadi tidak berkembang gitu ya. Nah, em, kita membahas ya pada tema kali ini adalah tentang pemaafan. Memaafkan ini sepertinya mudah. Kita ngomong bisa memaafkan, aku sudah memaafkan, aku telah memaafkan, tapi faktanya enggak. Masih banyak dampak-dampak yang masih kita rasa akibat kita belum memaafkan orang, situasi, atau objek yang lain gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya menunggu teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, sahabat Facebook, untuk memberikan pertanyaan, memberikan ceritanya ke kolom komen yang nanti bisa saya jawab, bisa kita cerita-cerita, biar yang lain juga mendapatkan manfaat, selain Anda juga mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini. Ya, baik, sebelum banyak yang ikut, ya, silakan untuk share status ini atau siaran ini agar nanti lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Ada banyak nih materinya yang sudah saya siapkan. Tentu saja kalau nanti waktunya nggak cukup ya, 1,5 jam, kita bahas yang lebih advance besok. Ya. Tapi paling nggak hari ini saya sudah menyiapkan materi-materi yang sangat-sangat bermanfaat saya rasa bagi Anda. Nah, saya ingin tes dulu apakah suara saya sudah kedengaran, bisa kedengaran, gambarnya jelas. Kalau iya, silahkan tuliskan di kolom komen. Hadir gitu ya. Hadir dari mana saja, dari kota mana saja. Misalkan Danang dari Surabaya gitu ya. Anda dari mana? Silahkan tuliskan di komen biar saya tahu berapa viewer saya pada saat ini sehingga nanti saya bisa apa namanya meminta tolong Anda untuk mengundang teman-teman Anda yang lain untuk lebih banyak menonton ya sehingga lebih banyak yang menonton dan mendapatkan manfaat yang baik ya. Karena pemaafan ini tidak hanya tentang diri kita sendiri tapi nanti dampaknya juga untuk orang lain, untuk keluarga kita, bahkan untuk karir kita. Saya banyak menjumpai juga banyak mental block ya, yang itu mempengaruhi kepribadian, yang mempengaruhi perilaku, sikap-sikap kita terhadap teman kita, terhadap bisnis kita, karena memang ada sesuatu yang masih menghambat dalam hati kita. Dalam hal ini karena kita belum memaafkan, kita belum melepaskan apa namanya beban-beban dalam hati kita yang masih kita simpan gitu. Nah, silahkan tuliskan di kolom komen nama dan juga dari mana agar saya tahu dari mana saja sih teman-teman saya ini di Facebook gitu ya yang em, nimbrung di sini. Ya. Ada Mbak Weni dari Banyuwangi, ada Bu Susan dari Tarakan, ada Bu Umi dari Brebes Jateng. Wah, lumayan ya dari berbagai daerah. Ada yang lain teman-teman silakan tuliskan nama dan juga eh, katakan hadir gitu ya dari mana. Ya, misalkan Danang dari Surabaya gitu ya. Silakan sambil kita nunggu. Nanti kita mulai dari pembacaan survei yang telah saya berikan, survei kecil-kecilan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang membuat Anda masih belum memaafkan orang yang sekarang ini belum Anda maafkan? Kesalahan apa sih gitu yang mereka perbuat sehingga Anda belum memaafkan orang-orang yang saat ini belum Anda maafkan? Kenapa Anda nggak maafin? Gitu. Nah, nanti kita bahas tuh yang ini bisa menjadi pelajaran buat kita.
Oke teman-teman semuanya, suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Ya. Nah kalau jelas, silakan tuliskan di kolom komen jelas gitu ya. Nah, em, Anda mungkin bertanya, kenapa sih pemaafan itu kok ada hubungannya sama terapi gitu loh? Pemaafan kan, maaf kan hanya 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 maaf aja. Ya sudah, saya sudah maafin. Sekarang saya bisa maafin kok. Atau ya nggak perlu dipikirin lah. Yang penting dalam hati saya sudah maafin gitu. Nah, untuk mengecek itu nanti saya akan memberikan sedikit tugas bagi Anda. Anda sudah maafin atau belum? Saya akan membacakan nih hasil survei yang telah saya share, saya lakukan di eh, Facebook dan juga di Telegram, ya. Jadi kesalahan apa sih yang membuat orang itu salah apa sih pada Anda sehingga Anda tidak memaafkannya sampai sekarang gitu. Ada di sini yang saya rangkum ada 11, tapi sebenarnya lebih dari itu ya. Tapi paling enggak ada eh, tema inilah ya. Jadi hasil survei mengatakan bahwa mereka nggak maafin karena kesalahan yang seperti berikut. Yang pertama adalah mereka nggak maafkan karena sudah peduli oleh orang itu, sudah memberikan perhatian pada orang itu, tulus ikhlas gitu ya, tapi dibalas dengan pengabaian ya. Sudah berharap, sudah peduli, sudah menampilkan diri yang terbaik gitu ya, melayani dan sebagainya, tapi diabaikan. Nah, ini salah satu yang membuat orang tersebut tidak bisa memaafkan. Yang kedua adalah adanya kata-kata kasar ya, verbal, kata-kata kasar, dan juga merasa direndahkan oleh orang terdekat. Kata-kata kasar, merasa direndahkan oleh orang terdekat, itu yang kedua. Yang ketiga, dibully secara verbal. Dibully itu artinya em, bukan bukan di bukan disakiti saat itu, tapi terus-terusan direndahkan ya, dirundung istilahnya ya, dan itu terus-terusan dengan verbal. Nah ini membuat si orang itu tidak bisa memaafkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengkhianatan dari orang terdekat, entah itu teman maupun pasangan ya. Pengkhianatan dari orang terdekat. Kalau mungkin orangnya itu nggak dekat sama dia, secara hati nggak dekat, secara orang ini berharapan pada orang yang dengan pasangannya, dia punya harapan terhadap pasangannya, tapi pasangannya ternyata mengkhianati. Atau temannya, teman dekatnya ternyata mengkhianati. Teman bisnisnya yang diharapkan itu menjadi teman yang setia, yang saling yang membantu gitu ya, karena udah dibantu dan sebagainya, ternyata mengkhianati. Nah itu membuat em, sakit hati dan tidak mau memaafkan. Terus yang kelima, merasa tidak dihargai padahal sudah berusaha. Jadi sudah berusaha berprestasi, sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik, berusaha untuk menampilkan hal-hal yang seharusnya dihargai tapi tidak dihargai, ya. Ini bisa jadi sering terjadi pada keluarga kita, ya. Mungkin dalam keluarga-keluarga itu ada salah satu anak yang mencoba untuk berprestasi tapi nggak dihargai. Lalu yang keenam adalah dibanding-bandingkan. Bisa saja suami membandingkan istri dengan perempuan lain atau orang tua membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Yang itu kadang-kadang nggak relevan perbandingannya. Karena nggak ada yang boleh dibandingin dalam dalam konteks yang berbeda gitu loh. Yang ketujuh, ada orang yang menyakiti orang terdekat kita atau orang terdekat orang tersebut. Ya, misalkan ada orang yang menyakiti orang tuanya, baik secara verbal ataupun secara fisik ya, menyakiti hati anaknya. Mungkin anaknya nggak sakit hati, tapi orang tuanya merasa anaknya disakiti, akhirnya dia sakit hati. Intinya adalah orang yang dekat dengan kita, ketika mereka disakiti, kita juga sangat sakit hati ya. Apalagi anak nih, benar-benar kita sakit hati. Yang kedelapan, dibentak, dicaci, dibully orang tua sejak kecil. Nah ini, tadi cukup banyak sih yang mengatakan seperti ini. Jadi yang nggak bisa anak nggak bisa memaafkan orang tua gitu ya, tetap ada dendam di dalam hatinya
Karena dia merasa, saya ulangi, karena dia merasa dibentak, dicaci, dibully, ya, orang tua sejak kecil. Nah, ini menjadi catatan. Yang kesembilan, merasa difitnah. Jadi dia difitnah, dia dituduh melakukan hal yang tidak dia lakukan. Nah, ini difitnah. Sulit untuk dilupakan. Yang kesepuluh adalah bermusuhan dengan ipar atau mertua. Nah, ini ketika kita ada di suatu rumah berkeluarga, ya, di situ ada ipar, ada mertua yang menyakiti hati, ya. Ini bisa membuat orang itu tidak memaafkan. Nah, ini karena mungkin posisi-posisi ini em, rawan salah paham, atau kalau misalkan tidak dewasa dari pihak ipar, dari pihak mertua, atau dari pihak kita, itu mudah untuk salah paham, ya. Terus yang ke-11, yang terakhir, tidak diasuh orang tua dan merasa dendam karena hidupnya tidak bisa baik. Karena merasa bahwa orang tua bertanggung jawab akan hidupnya, tapi selama kecil tidak diasuh oleh orang tua. Sehingga hidupnya sekarang jelek, menyalahkan orang tua. Jelek itu tidak hanya finansial ya, tapi juga kehidupan emosi. Nah, inilah hasil survei kecil-kecilan yang saya share tadi, yang saya tanyakan kepada sahabat Facebook dan juga Telegram. Nah, ada 11 tadi. Ya, kalau Anda masih baru nonton, Anda bisa ulangi nanti di rekamannya di Facebook saya. Oke, yang baru hadir, selamat datang. Kita masih punya waktu 1,5 jam, nanti kita akan membahas tentang terapi memaafkan. Bagaimana sih cara memaafkan yang benar? Ya, dan bagaimana caranya agar pemaafan kita itu tidak apa ya istilahnya, tidak susah dan tidak membuat kita itu terkuras emosinya. Bagaimana sikap mental kita terhadap kesalahan orang lain atau kesalahan yang kita nggak mau terjadi gitu. Agar kita memaafkannya mudah dan tidak berdarah-darah gitu ya. Baik, untuk rekan-rekan yang baru datang, silahkan komen di bawah ya. Dari mana, namanya siapa, dari mana, dan juga boleh dong di-share siaran ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Dan siapkan pertanyaan buat rekan-rekan, baik itu pertanyaan pribadi ataupun pertanyaan yang mungkin bisa menceritakan tentang orang yang penting dalam hidup Anda, bagaimana seharusnya dia bersikap. Anda bisa menasihati dia nanti setelah kita ngobrolin di sini. Ya. Oke, silahkan, namanya siapa, dari mana, dan tolong di-share, di-like atau di-komen biar ini bisa terangkat ya, biar banyak orang yang bisa lihat kita, nimbrung sama kita bareng-bareng. Nah, saya akan menjelaskan sesuatu, tapi sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda, em, sama seperti survei tadi, apakah Anda masih ada orang yang belum Anda maafkan dalam hidup Anda? Kalau ada, silahkan tuliskan ada gitu aja. Mungkin Anda nggak harus buka-bukaan di sini, tapi tuliskan ada aja gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya untuk mengecek apakah ada atau tidak orang yang belum kita maafkan adalah sekarang, ya, pada hitungan ketiga, tutup mata Anda. 1, 2, dan 3, tutup mata Anda. Lalu bayangkan, munculkan, ya, orang yang kiranya masih Anda simpan dendamnya kepada dia. Atau Anda mungkin sudah memaafkan, menurut Anda, tapi ketika terbersit ingatan tentang dia, rasanya nggak enak. Sekarang tutup mata Anda, bayangkan wajahnya, lalu rasakan perasaan yang muncul itu perasaan apa. 0 sampai 10 ada di berapa angkanya? 0 adalah ketika Anda nggak ada perasaan sama sekali, netral. 10 ketika Anda merasa benar-benar di puncak perasaan atau di puncak emosi itu. Ya, emosi negatif dalam hal ini. Munculkan orangnya, bayangkan orangnya, ya, rasakan perasaan yang muncul, perasaan apa. Lalu diukur 0 sampai 10 ada di mana. 0 untuk perasaan yang paling tidak ada perasaan sama sekali. 10 adalah puncak dari perasaan yang Anda rasakan. Misalkan nih, marah banget. Mungkin 9, 8, atau 10 bahkan. Oh, udah nggak kerasa apa-apa. Oh, mungkin 1 atau 0 mungkin. Nah, tolong kalau misalkan ada, lalu angkanya berapa? Ada, angkanya 9. Marah, misalkan. Ada, angkanya 5, kecewa, misalkan. Oke?
Ya, ayo kita share ya. Banyak orang ya, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini, banyak orang yang mengaku sudah memaafkan. Aku udah maafin kok. Aku udah lupain kok. Tak lupain tuh semua kesalahannya. Aku kemarin lebaran sudah ngomong kok. Aku sudah maafin kamu. Atau aku sudah ngomong sama dia bahwa aku maafin kamu. Ya, aku berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahannya gitu. Sudah tak ikhlaskan. Ya, sudah tak ikhlaskan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Anda sudah memaafkan, kalau Anda sudah mengikhlaskan, kalau Anda sudah melupakan salahnya, perasaan-perasaan itu, ya, sudah hilang menurut Anda, kenapa? Kenapa ada orang yang masih ketika kita membayangkan masih rasanya sakit hati? Atau kita nggak mau mikirin orang itu? Kita nggak mau lihat fotonya. Kita nggak mau lihat ketika dia lewat. Atau ketika kita ngomong sama dia, kita nggak mau lihat matanya. Kalau kita ngomong sama dia, kita nadanya nggak suka, emosi. Selalu kita melihat jeleknya terus. Padahal orang ini, ya ada jeleknya, ada baiknya gitu. Kok ketika kita membicarakan dia yang jelek-jelek, kita suka banget. Seolah-olah kita mendapat dukungan bahwa kita memang benar untuk membenci dia, orang yang salah itu. Ya, kalau kita sudah memaafkan dia, kenapa kita masih mikirin? Kalau kita sudah memaafkan dia, kenapa ketika kita membicarakan salahnya dulu, itu bersemangat sekali, menggebu-gebu. Kalau kita sudah memaafkan dia, kenapa di dalam mimpi masih muncul? Kenapa di dalam hati masih nggak enak? Nah, ini. Jadi banyak orang yang mengaku-ngaku memaafkan, tapi sebenarnya masih belum memaafkan. Masih tersimpan perasaan-perasaan dendam yang ditutupin, yang disangkal, yang tidak diakui. Perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan dendam, dan sebagainya. Dan ini ketika Anda tidak sadari, maka sama seperti Anda lupa kejadiannya, Anda ingat rasanya gitu loh. Dan ini nggak baik, ya. Anda bisa marah sama orang lain, Anda dendam sama orang lain, tapi yang kena adalah orang lain lagi. Anda bisa marah tuh sama teman Anda karena Anda dihianati, Anda ditipu rekan bisnis, atau Anda dizolimi, difitnah, dan sebagainya. Ketika Anda masih belum memaafkan, menyimpan dendam, ingin membalas, atau hanya menyimpannya saja misalkan, yang kena mungkin bukan dia, ya, tapi juga orang di sekitar Anda, anak Anda misalkan, pasangan Anda, misalkan, keluarga Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Ya, jadi sebenarnya ini penting bagi kita mengecek apakah kita memaafkan atau belum. Oke, kita belum masuk materi loh ya. Ini masih prolog. Sambil nunggu teman-teman yang lain hadir ya, maksud saya begitu. Nanti kalau kita bicarakan terus ada banyak teman, kita kan asik gitu loh. Ya, silakan teman-teman untuk share ya, untuk share siaran ini ke teman-teman yang lain. Nah, kita langsung masuk aja ke ke materi. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa bedanya memaafkan sama melupakan? Katanya, aku pingin melupakan kejadian itu gitu ya, biar aku nggak ingat sama sekali rasanya, biar hilang gitu. Bisa nggak seperti itu? Apa sih bedanya memaafkan dan melupakan? Coba share di sini. Bisa nggak kalau kita melupakan tapi belum maafin? Bisa nggak kalau kita maafin tapi nggak bisa lupa gitu ya? Enakan yang mana? Ya, memaafkan atau melupakan? Enakan yang mana bagi Anda? Oke. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa mereka harus melupakan agar memaafkan. Tapi sebenarnya itu salah. Kita nggak bisa melupakan perbuatan salah orang lain yang mengecewakan kita, yang membuat kita marah. Kita nggak bisa melupakan peristiwa itu karena kita belum memaafkan. Belum memaafkan itu karena ada emosi yang nempel di situ. Emosi marah, emosi kecewa, emosi sedih, atau emosi terzolimi ya, lebih tepatnya emosi-emosi seperti itu, emosi masih menjadi korban dan sebagainya, itu masih menempel dalam peristiwa itu, dalam ingatan itu masih menempel, sehingga ini menjadi unfinished business yang terus ngangkat ke kesadaran kita untuk kita selesaiin. Untuk sebenarnya pesannya adalah untuk kita mengerti, untuk kita hilangkan perasaan itu.
ya, sebelum sebelum dihilangkan, tapi kita mengerti dulu sebenarnya fenomena ini seperti apa, ya. Nah, kalau kita melupakan, artinya ya sudah, dilupain aja, ditekan dalam-dalam. Semakin Anda lupakan, semakin bahaya. Kalau peristiwa itu masih mengandung muatan emosi. Kalau sudah nggak mengandung muatan emosi, dilupakan, ya boleh-boleh saja. Atau bahkan nggak usah Anda lupakan, lupa-lupa sendiri gitu loh. Anda nggak mikirin lagi, nggak menjadi prioritas. Tapi ketika masih menempel emosi itu, maka peristiwa ini masih menjadi prioritas. Masih membutuhkan perhatian dari pikiran sadar. Pikiran sadar di sini, ya, masih membutuhkan itu. Untuk apa? Untuk dimengerti, untuk dipahami, baru setelah itu dinetralisir. Gitu ya. Nah, banyak tuh orang-orang yang pingin langsung menetralisir tanpa tahu harus apa sih, kejadian ini harus disikapi apa. Ya bisa saja, Anda bisa lupa, ya, Anda bisa hilangkan perasaannya, tapi Anda nggak dapat apa-apa, nggak dapat pesan apa-apa dari kejadian itu, ya. Karena sebenarnya setiap kejadian yang belum kita lupakan, yang itu masih mengandung muatan emosi yang nggak enak, itu mengandung suatu pelajaran. Menurut saya sih begitu. Kita mesti pelajari kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana supaya nanti bisa lebih baik, kan gitu ya. Jadi yang benar yang mana, memaafkan atau melupakan? Logikanya adalah harusnya dimaafkan dulu. Ketika kita memaafkan, kita menghilangkan emosinya. Nanti teknisnya nanti ya. Ini kita masih bicara konsep yang dasar. Kita hilangkan emosinya, kita the attachment, the emosinya, pisahin, dan ingatan ini akan otomatis tidak akan muncul lagi menjadi perhatian. Kita itu mimpi kejadian yang negatif, yang buruk, mimpi horor, orang-orang yang belum kita maafin muncul dengan bayangan-bayangan tertentu gitu ya. Nah, kenapa itu muncul? Karena masih butuh perhatian dari pikiran sadar. Dia belum finish gitu loh. Masih ada perasaan-perasaan yang belum kita pisahin dari ingatan itu. Jadi dia muncul naik ke atas untuk mencari perhatian, untuk mencari penyelesaian ketika kita tidur, atau ketika kita ngelamun, atau ketika kita capek. Mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang normal, kondisi yang fit, kita bisa menekan tuh. Kita bisa menekan ingatan-ingatan itu berserta perasaannya. Tapi ketika kita lagi down, ketika kita lagi capek secara fisik maupun batin, maka daya penekannya itu udah nggak kuat dan dia akan naik ke atas, yang akhirnya kita akan merasakan perasaan yang negatif gitu loh, ya. Jadi harusnya dimaafkan atau dilupakan? Yang pertama harusnya dilupakan, dimaafkan. Kalau Anda sudah memaafkan, maka Anda akan otomatis nggak terlalu ingat gitu loh, nggak terlalu kepikiran, bukan nggak terlalu ingat ya, nggak terlalu kepikiran. Itu artinya Anda nggak memikirkan. Nah, kalau lupa itu artinya Anda sudah diakses itu susah. Nah, diakses itu susah. Tapi kalau nggak ingat, ya biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak terlalu menjadi fokus perhatian, ya Anda berjalan apa adanya gitu loh. Nggak terlalu mengingat-ingat itu lagi, nggak ada masalah. Gitu. Jadi itu jawaban saya. Nah, silakan sekalian Anda tuliskan pertanyaan Anda ya sambil saya menjelaskan. Kita masuk ke materi sekarang. Memaafkan itu apa? Ini versi saya sendiri yang saya buat untuk lebih mudah dipahami ya. Memaafkan itu apa? Ya, kita ngomong ke definisi memaafkan. Kita mendefinisikan kembali deh memaafkan itu seperti apa. Yang simple. Yang pertama, memaafkan adalah tidak melanjutkan rasa marah. Ya, tidak melanjutkan rasa marah kita terhadap orang yang menyakiti kita. Tidak melanjutkan rasa dendam. Kita nggak lagi pingin bales gitu. Hal yang setimpal. Tidak melanjutkan rasa kecewa, tidak melanjutkan rasa dizolimi menjadi korban, ya, tidak melanjutkan itu, dan tidak ingin membalas lagi. Nah, ini definisi yang pertama bahwa kita memaafkan. Kita nggak ngelanjutin rasa marah, kita nggak ngelanjutin rasa dendam, rasa kecewa, rasa dizolimi, rasa ingin membalas dan sebagainya. Kenapa? Agar kita tuh sehat gitu loh, teman-teman. Nah, kalau kita masih melanjutkan perasaan-perasaan negatif ini, ya seperti yang kita bahas kemarin-kemarin, bahwa ketika kita merasa negatif, terus-terusan merasa negatif, maka hormon kita tidak seimbang, metabolisme kita tidak seimbang, detak jantung kita, ritmenya itu nggak beraturan, ya. Brainwave kita, gelombangnya itu nggak beraturan, itu akan merusak pola, ya, merusak pola brainwave kita, dan ketika detak jantung kita nggak berirama dengan baik ya,
beraturan maksud saya, itu juga akan merusak jantung kita. Dan itu juga akan merusak seluruh tubuh kita. Maka benar kan katanya kalau misalkan jantung ini sudah mulai nggak benar kerjanya, maka organ lain juga nggak benar kerjanya. Nah, memaafkan berarti menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu biar fisik dan psikis kita sehat. Ya, jadi kita nggak ngelanjutin deh perasaan-perasaan negatif itu. Yang kedua, apa itu memaafkan? Memaafkan adalah melepas perasaannya, tapi tetap mengingat kejadiannya. Oke? Melepas perasaannya, perasaannya kita lepasin, tapi kita mengingat kejadiannya. Ada orang yang menipu kita gitu ya. Lalu kita menipu ya, bisnis misalkan. Di saat-saat kayak gini ternyata malah kita ditipu misalkan. Temen lagi, sahabat lagi gitu kan. Nah, kita dendam, kita marah, kita jengkel. Nah, tapi percuma juga kita marah, kita jengkel, kita dendam karena dia juga nggak balikin uang kita. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oh, gini aja Mas Danang. Aku ya memaafkan dia lah. Aku mengampuni dia lah. Aku balik lagi nanti kalau kan aku udah maafin nih, nanti kerjasama lagi bisnisnya. Kan aku udah maafin, setiap orang kan punya salah. Gitu. Nah, masalahnya adalah teman Anda ini sudah berulang kali melakukan itu tidak hanya kepada Anda tapi kepada orang lain juga. Berarti ini kan berarti sudah sifat ya yang menetap. Nah, apa yang dimaksud pemaafan? Itu bukan memaafkan. Ya mungkin Anda memaafkan ya, Anda memaafkan tapi Anda melakukan hal yang ceroboh gitu. Anda tidak belajar dari kesalahan. Nah, yang saya maksud kita mendefinisikan kembali pemaafan di sini adalah melepas perasaannya tapi mengingat kejadiannya. Anda sudah nggak marah sama orang itu, Anda sudah tidak dendam, tidak ingin membalas kepada teman Anda, tapi Anda menandai, Anda mengingat-ingat bahwa saya tidak bisa bekerja sama lagi sama orang itu. Orang itu kalau masalah uang, kacau. Aku nggak mau lagi bekerja sama dia tentang uang. Ya. Nah, ini berarti kita melepaskan perasaannya, ya, menghilangkan perasaannya, tapi tidak menghilangkan ingatannya. Kesalahannya tetap kita ingat agar kita bisa terhindar dari kesalahan yang sama, ya, agar kita tidak menjadi terjatuh di lubang yang sama lagi, gitu. Itu adalah definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, memaafkan itu bisa disertai dengan pengampunan. Jadi Anda bisa maafkan lalu Anda balikan lagi sama dia. Anda bisa memaafkan, Anda berteman lagi sama dia seperti semula, ya. Bisa seperti itu, terserah Anda. Tapi juga Anda bisa memaafkan tanpa disertai pengampunan. Pasangan Anda mengkhianati Anda, pacar misalkan ya. Saya nggak ngomong tentang istri suami, karena ini bahasanya akan beda. Pacar mengkhianati Anda. Ya, Anda sudah setia, Anda meninggalkan dia demi pekerjaan atau studi, ternyata dia selingkuh. Anda memaafkan dia, udah aku maafin kamu, tapi aku nggak kembali lagi sama kamu. Berarti di situ ada memaafkan, tapi tidak disertai dengan pengampunan. Atau misalkan ada yang nyuri sepeda motor kita, ya. Lalu si pencuri itu ketangkap sama warga, dibawa ke polisi, kantor polisi. Lalu kantor polisi sama Pak polisinya ditawarin, ini gimana nih? Gitu. Terus si pencurinya bilang, maafin saya Pak, maafin saya Pak. Terus Anda bilang, oke, saya maafin Anda, tapi proses hukum lanjut. Nah, berarti Anda memaafkan, tapi tidak mengampuni. Ya, ini kita definisi tentang pemaafan. Ada 3 tadi. Ya. Nah, kita mesti paham nih ya, memaafkan itu kayak apa. Jangan-jangan ini yang sering terjadi ya, disakiti oleh orang lain, dimaafkan, kembali lagi seperti kemarin-kemarin, kayak nggak pernah terjadi, ya. Sikap-sikapnya, pola reaksinya sama aja kita nih yang disakiti. Akhirnya orang itu menyakiti kita lagi. Ketika kita disakiti, pola-pola atau respon-respon kita sama kayak kemarin-kemarin. Akhirnya apa? Orang itu tetap menyakiti lagi, berulang kali. Akhirnya yang tidak dimaafkan tidak hanya orang itu yang menyakiti kita, tapi diri kita sendiri kita nggak maafin. Karena kita menyakiti diri kita sendiri dengan mengizinkan orang lain menyakiti kita. Maka dari situ kita mulai belajar untuk tidak memaafkan diri sendiri, membenci diri sendiri, mendendam diri sendiri. Karena mengizinkan orang lain menyakiti kita.
Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Pemaafan itu seperti apa, ya? Oke, Bapak dan Ibu yang baru hadir, kita membahas tentang terapi pemaafan. Tadi saya sudah membahas tentang definisi memaafkan, ya. Kalau Anda masih atau ketinggalan ya dari materi ini, silahkan Anda nanti lihat rekamannya di Facebook saya. Bagi Anda yang baru datang, tuliskan nama Anda, lalu Anda dari mana, gitu ya. Dan kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komen. Sambil nanti saya akan baca, sekaligus saya menerangkan dulu, gitu ya. Saya akan melanjutkan kenapa kita tidak memaafkan. Kenapa sih kita itu nggak maafin? Ada orang-orang yang kita maafin, ada orang-orang yang nggak kita maafin. Ada situasi yang kita lupakan biasa-biasa saja. Ada situasi atau orang-orang yang kita sulit maafin, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa begitu? Nah, ini untuk self-awareness kita mesti sadar kenapa aku nggak bisa maafin orang itu ya. Aku udah coba maafin nih, tapi nggak bisa. Sakit hatiku ini nggak bisa hilang gitu loh. Kenapa ya? Gitu. Kita bahas ini ada tiga alasan kenapa kita tidak memaafkan. Yang pertama, kita merasa terzolimi, ya. Sakit hati beranggapan jika memaafkan akan menjadi rugi. Anda merasa terzolimi, Anda merasa sakit hati atas perlakuan dari orang yang menyakiti Anda, ya. Dan Anda merasa bahwa aku rugi nih. Kalau kamu aku maafin, aku nih rugi. Karena aku udah bertahun-tahun ya menyimpan luka ini. Masa aku memaafkan kamu dalam 1 jam atau 1 menit ini? Karena aku menyimpannya udah 10 tahun. Kok enak? Rugi dong aku gitu kan. Nah, ini adalah alasan kenapa kita itu tidak memaafkan. Memilih tidak memaafkan karena kita merasa rugi gitu loh. Kok enak? Kamu sudah nyakitin aku sudah menderita, malam-malamku dipenuhi dengan perasaan sakit hati, mimpinya mimpi gak enak, mimpi wajahmu gitu loh. Tapi sekarang kok aku disuruh maafin, enak aja. Aku kan rugi dong. Aku rugi. Kalau aku maafin kamu enak gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang Anda belum maafkan itu juga tahu kalau Anda belum maafkan? Apakah orang yang belum Anda maafkan itu akan merasa sakit hati sama seperti sakit hati yang Anda rasakan? Ya. Apakah orang yang belum Anda maafkan itu nggak bisa makan enak seperti Anda, nggak bisa tidur nyenyak seperti Anda? Masih kebayang-bayang ketika berjalan-jalan, ketika harusnya bersenang-senang, ketika beribadah, masih kebayang-bayang rasa sakit hati itu? Sama seperti Anda. Apakah ketika dia liburan, dia nggak bisa menikmati? Sama seperti Anda. Kalau jawabannya dia baik-baik saja, dia bisa makan enak, dia bisa liburan enak, dia bisa ketawa hahaha, dia bisa tidur itu nyenyak sekali, dan bahkan dia tidak memikirkan Anda sama sekali, lalu atas dasar apa Anda tidak memaafkan dia? Gitu loh. Karena kalau Anda tidak memaafkan dia, itu artinya Anda masih memutar video itu lagi, yang itu sebenarnya udah nggak relevan lagi dengan keadaan Anda sekarang. Dan harusnya Anda sudah buang ke keranjang sampah. Gitu. Karena itu hanyalah histori. Tapi kenapa Anda masih simpan? Gitu. Nah, nanti kita bisa ngobrolin ini ya. Anda bisa bahas, Anda bisa tanya di bawah. Itu alasan yang pertama kenapa kita tidak memaafkan. Karena kita merasa rugi kalau kita memaafkan. Yang kedua, terlalu lekat dengan orang atau situasi. Jadi kita itu nggak maafkan karena kita juga takut kehilangan, gitu loh. Kita udah cinta nih sama seseorang, cinta banget gitu. Lalu orang itu mengkhianati, maka cinta ini menjadi benci, benar nggak? Jadi sebenarnya kebencian kita di sini, di tataran atas ini, di bawahnya adalah benci. Lapis keduanya adalah benci, gitu loh. Di atasnya ini adalah di atasnya ini adalah benci, ya, atau cemburu, atau benci ya mungkin. Bawahnya ini adalah cinta. Sebenarnya Anda cinta sama dia, masih cinta sama dia. Tapi karena nggak memungkinkan, dan dia melakukan hal-hal yang negatif, maka Anda benci. Tapi bencinya atas dasar cinta. Paham maksud saya? Itu ada attachment, ada kelekatan dengan peristiwa, ada kelekatan dengan
sosok itu, ada kelekatan dengan kenangan-kenangan yang berkaitan dengan orang itu. Anda merasa senang waktu itu. Anda merasa bahagia ketika mencintai atau dicintai dia, diajak jalan-jalan. Tapi ketika Anda harus melepaskan kebencian Anda, maka Anda juga harus melepaskan cinta Anda, benar nggak? Nah, ini yang saya maksud terlalu lekat dengan orang atau situasi itu. Kenapa? Ya, kenapa Anda nggak mau maafin? Karena Anda terlalu cinta. Gitu. Karena Anda masih cinta. Nah, jadi apa yang seharusnya dilakukan? Karena cinta sama benci ini satu paket gitu loh. Anda merasa jika hilang rasa benci, maka hilang juga rasa cinta. Ya, Anda tidak mau kehilangan cinta Anda. Anda tidak mau kehilangan rasa atau perasaan positif itu. Rasa positif yang sudah tidak relevan, secara waktu sudah nggak relevan, secara situasi nggak relevan, tapi relevan menurut pikiran Anda, bawah sadar Anda, tapi nggak match dengan keadaan di luar, maka akan terjadi benturan di situ. Akhirnya apa? Terjadi inner konflik tuh antara benci dan cinta. Benci, ya, bawahnya cinta. Ya, Anda membenci karena Anda mencintai itu. Maka ini yang membuat kita sulit memaafkan karena kita lekat dengan objek, dengan sosok, dengan peristiwa, dengan tempat, dengan benda, ya. Dengan apapun yang kita benci, yang kita harusnya maafkan. Itu yang kedua. Kenapa kita nggak bisa memaafkan? Lalu yang ketiga, kita sebenarnya bukan bermasalah dengan orang ini di depan kita ini, tapi kita bermasalah dengan kisah hidup kita yang juga ada sosok orang yang mirip dengan ini. Misalkan nih, kita benci sekali dengan, ada perempuan yang benci sekali dengan laki-laki temennya gitu ya. Padahal temennya ini punya salah yang sedikit, tapi bencinya minta ampun dan gak mau maafin. Kenapa? Karena dia ternyata punya masalah dengan sosok di dalam dirinya, ya, sosok di dalam hidupnya laki-laki juga yang mirip-mirip perannya dengan laki-laki yang belum dimaafin saat ini. Mirip-mirip dalam arti di dalam pikirannya, ya, bukan mirip-mirip beneran, tapi persepsinya, peran-perannya itu mirip gitu loh. Sehingga dia sebenarnya belum memaafkan orang yang ada di kehidupannya saat ini, tapi belum memaafkan orang yang ada di kehidupannya masa lalu. Jadi dia sulit memaafkan dengan tipe-tipe orang yang mirip dengan orang yang belum dimaafkan orang di masa lalu. Ya, dia bisa memaafkan orang-orang yang nggak mirip dengan orang yang belum dimaafkan di masa lalu. Misalkan kalau perempuan yang berbuat salah atau usianya di bawahnya jauh, misalkan dia santai-santai aja, nggak maafin cepet gitu loh. Kalau dia orang itu berbuat salah. Tapi ketika dia dikenai salah atau ada orang yang berbuat salah sama dia, yang itu perannya mirip dengan orang di masa lalu, yang misalkan dia lebih otoritatif, dia misalkan lebih hangat sama dia, misalnya secara pasangan misalkan. Nah ternyata ada orang mirip di masa lalu yang belum dimaafin. Misalkan dia dulu pernah dilukai oleh beberapa laki-laki yang itu pasangannya misalkan. Dan dia melihat ibunya dilukai oleh ayahnya. Nah ketika nanti dia dilukai oleh pasangannya, merasa dilukai dalam hal ini lebih tepatnya ya, dia sulit memaafkan. Jadi sebenarnya bukan orang itu yang belum dimaafkan, tapi sebenarnya dia masih attachment, lekat, belum diselesai dengan orang di masa lalu gitu loh. Nah, ini yang membuat kita belum atau sulit memaafkan orang lain. Ya, kita tidak memaafkan orang lain. Jadi kita nggak mau memaafkan karena beberapa hal itu. Yang pertama tadi kita merasa rugi. Yang kedua kita merasa kehilangan orang itu, kehilangan bayangan itu. Jadi di bawah lapis cinta, benci itu ada cinta misalkan. Dan yang ketiga adalah kita bukan memaafkan orang itu sebenarnya, tapi kita belum memaafkan orang yang ada di dalam kehidupan kita di masa sebelum-sebelumnya. Sehingga kita sebenarnya memproyeksikan aja ketidakmaafan kita terhadap objek yang di dalam diri kita. Yang itu diproyeksikan ke objek yang di luar, yaitu orang itu. Gitu loh. Bisa dipahami ya teman-teman atau bapak dan ibu yang hadir di sini.
Nah, kalau Anda tidak paham, silahkan tanya di kolom komen, tanya kisah apa namanya yang terkait dengan konteks Anda, ya. Nanti akan kita jawab bareng-bareng. Itu adalah materi kenapa kita tidak memaafkan, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya yang baru hadir, silahkan tuliskan nama, ya, dan dari mana asal Anda biar saya kenal Anda. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan bisa di-share nih tayangan saya biar banyak orang yang bisa melihat tayangan ini, mendapatkan manfaat yang baik atas perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, saya ingin bercerita sedikit yang nanti akan saya jelaskan tentang teori tentang pemaafan. Pada suatu hari saya akan menghadiri suatu acara, saya diundang di situ. Saya akan naik tol waktu itu, tapi sebelum naik tol ternyata mobil saya mati di tengah jalan, ya. Di tengah jalan mobil saya mati. Ternyata akinya mati, ya. Sebelum-sebelumnya saya sudah tahu kalau akinya itu bermasalah, tapi karena saya banyak acara, banyak kesibukan, saya cuekin gitu loh. Dan di tengah jalan ternyata mati. Waktu itu hari Jumat rame banget. Orang mau Jumatan kali ya, atau pokoknya rame banget, crowded banget. Ketika mati, ya, di tengah jalan, saya kan bingung tuh. Gimana nih mati tengah jalan? Lalu saya buka jendelanya gitu. Nah, tapi selama saya ada di mobil itu dan mati mobilnya, itu banyak yang ngebel dari belakang karena macet kan. Din 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 din, din. Bahkan ada yang neriakin, "Woi." Bahkan ada yang bilang bodoh gitu. "Ayo cepetan." Bahasa Surabaya ada bla bla blanya gitu. Wah, ini orang-orang marah ini. Waduh, gimana ini gitu kan. Lalu saya buka jendelanya. Lalu saya juga buka pintunya waktu itu. Lalu saya dorong dan saya bilang sama orang-orang, "Nyun sewu Pak," atau "Minta maaf Pak," gitu. "Mobil saya mogok. Minta maaf ya Pak," gitu. Nah, saya dorong tuh mobil saya. Nah, yang tadinya orang itu beringas gitu ya, marah gitu, benci kayaknya sama saya. Bukan sama saya sih sebenarnya, sama orang yang lagi ada di dalam mobil itu ya saya sebenarnya. Tapi dia nggak ngerti, nggak kenal sama saya kan. Dia dia nggak suka sama keadaan itu. Tiba-tiba dia ramah, "Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas." Ternyata dia turun loh. Dia turun dorongin mobil saya dan dibantu oleh orang-orang lain yang mengumpat saya sebelumnya. Nah, saya langsung merasa bahwa, wow, luar biasa ya. Ternyata waktu kita marah, kita butuh pemahaman lain tuh. Kita butuh memutar tuh. Pemahaman kita, sudut pandang kita butuh memutar. Memahami situasinya harusnya seperti apa. Orang yang tadi marah sama saya, ternyata akhirnya maklum. Kenapa maklum? Loh, itu juga nggak diinginkan dia kok. Nggak diinginkan saya maksudnya untuk mogok. Itu juga akan tersiksa gitu loh. Lalu orang itu akhirnya bertukar peran, menjadi apa? Menjadi penolong. Ya, karena melihat saya tidak sengaja dan saya mendapat musibah gitu loh. Dan saya mendorong waktu itu dan ternyata orang-orang itu juga mendorong sampai ada di pinggir. Bahkan sampai di depan tanah yang lapang waktu itu. Jadi luar biasa sekali. Ternyata waktu kita marah, kita hanya melihat satu sudut pandang saja. Bisa juga karena kita memaklumi ya, karena orang itu memang tidak salah-salah amat. Tapi juga bisa ketika dia juga salah-salah amat, kita bisa memaklumi dengan sudut pandang yang lebih luas, sudut pandang yang lebih tinggi, ya, atau kita sebut meta perception, lebih tinggi gitu loh. Nanti akan kita jelaskan. Tapi Anda bisa menangkap kan maksud saya, ketika kita melihat dari sudut pandang lebih banyak, atau kita melihat permasalahannya lebih luas, tidak hanya satu sisi aja, kita akan lebih mudah untuk memaafkan. Kita lebih mudah untuk memaafkan karena kita memaklumi, gitu. Kita bahas lagi tadi ya, tentang kenapa sih orang kita itu nggak mau memaafkan gitu kan, hubungannya sama ini. Karena kita melihatnya tidak gestalt, kita melihatnya nggak menyeluruh, sehingga kita hanya melihat dari aku nih korban nih, ya. Aku ini korban dari kamu, gitu. Tapi kita nggak pernah melihat bahwa dia juga melakukan itu tanpa sengaja, misalkan. Dia melakukan itu karena dia merasa bahwa itu adalah yang terbaik, gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak paham. Misalkan,
Ada orang yang marahin kita. Misalkan contoh yang paling simpel dan ini sering dialami orang adalah dimarahin atasan. Ya, dimarahin atasan. Kita kerja nggak bener nih, dimarahin atasan, atasan marah-marah gitu ya. Kita tersinggung kan? Kita tersinggung. Akhirnya kita benci sama atasan. Nah, kita harus mikir nih sebenarnya. Kalau kita bisa harus mikir lebih luas, si atasan itu nggak mungkin marahin kita, ya. Kalau kita bukan anak buahnya, bener nggak sih? Atasan kita nggak mungkin marahin kita kalau kita itu nggak bekerja di perusahaan itu, bener nggak? Masa kita orang lain kita dimarahin kan nggak lucu kan? Kita ada di perusahaan itu, kita bekerja, kita menjadi anak buahnya, kita salah, lalu kita dimarahin. Kadang-kadang kita nggak salah juga kita dimarahin, tapi kita salah, kita dimarahin. Kenapa? Ya karena, gitu loh. Ya karena kita adalah pekerja atau pegawai di suatu perusahaan itu. Lalu sudut pandang yang lain, apa yang bisa lebih enak? Gitu. Atasan marahin kita karena punya niat baik. Masa sih punya niat baik, wong dia mengumpat gitu kan? Oke, ingat, niat baik itu tidak selalu untuk kita, tapi untuknya juga. Misalkan niat baiknya adalah ingin memperbaiki kerja kita. Tapi dengan caranya tuh, caranya yang maki-maki, caranya yang kasar. Yang menurutnya itu adalah niat baik, kita nggak pernah tahu. Atau dengan segala keterbatasannya, mungkin EQ-nya nggak tinggi juga gitu ya. Akhirnya menggunakan cara-cara yang nggak elegan. Tapi niatnya baik. Atau dia lagi pusing, niatnya baik untuk mempush kita, untuk perusahaan menjadi lebih baik, lebih untung, ya. Niatnya baik, gitu. Jadi ketika kita nggak memaafkan, kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita menjadikan diri kita menjadi objek dari dunia, ya. Bahkan dari diri kita sendiri, kita menjadi objek, kita menjadi korban, kita menjadi victim, gitu loh. Tapi kita lupa bahwa kita ini bisa memerankan dari sisi yang lain, menjadi subjek, menjadi pemeran utama, bukan pemeran tokoh yang itu teraniaya gitu loh. Kita menjadi peran utama yang kita punya kehendak, punya kuasa di situ. Tapi kita lupa bahwa kita bisa memerankan itu. Kita hanya memerankan bahwa kita ini korban. Nah, persepsi-persepsi semacam ini yang perlu kita perbaiki. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, dulu kita sering menjadi korban dari orang tua misalkan, dari situasi misalkan. Akhirnya kita memiliki sudut pandang atau keyakinan tertentu terkait dengan korban itu. Dan ketika kita bekerja, ketika kita berada di lingkungan yang lebih luas, kita mudah untuk merasa menjadi korban, playing victim istilahnya. Memainkan peran menjadi korban. Menjadi korban. Dan itu akan membuat kita merasa sulit untuk move on gitu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan yang lebih advance, nanti kenapa sih kok kita sulit memaafkan secara psikologis itu kayak apa? Kalau tadi kan kita secara naratif ya, kenapa kita sulit memaafkan, tapi ini secara psikologis ini kayak apa? Ya, saya ingin membaca pertanyaan dari teman-teman. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan dituliskan ya, teman-teman. Oke. Ada banyak sekali di sini pertanyaannya. Oke, sebentar. Memaafkan tapi gak melupakan agar jadi pelajaran biar tak terulang. Good. Jadi memaafkan tapi gak melupakan. Kalau bisa jangan dilupain, karena Anda toh gak akan bisa lupa. Kalau lupa itu kan sebenarnya cuma gak bisa ngakses ingatan. Kecuali kalau Anda hilang ingatan, kebentur gitu ya. Jadi sel-sel otaknya ada yang rusak gitu. Hard disknya rusak gitu. Bisa aja Anda hilang ingatan. Tapi kita nggak akan pernah bisa lupa sebenarnya. Kita hanya sulit mengakses aja. Ya, ingatan itu nggak hilang maksud saya. Anda cuma lupa aja, nggak bisa ngakses aja. Dengan memaafkan mungkin bisa melupakan. Betul sekali. Ketika Anda memaafkan, maka ingatan-ingatan itu sudah tidak menjadi penting bagi Anda. Karena tidak mengandung emosi yang itu harus Anda rasakan. Jadi ya biasa-biasa aja. Pernah kan Anda dulu dendam, sekarang udah biasa-biasa aja. Nah itu tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi gimana caranya dulu Anda bisa menghilangkan dendamnya? Nah itu bisa dipelajari lagi tuh. Terus yang berikutnya, yang belum bisa aku lakukan sampai saat ini adalah memaafkan diri sendiri. Ya oke, ini memaafkan diri sendiri ya. Ini kaitannya sama diri kita sendiri. Jadi apa yang menahan Anda untuk tidak memaafkan diri Anda sendiri? Apakah Anda
menyesal tidak melakukan sesuatu di masa lalu? Apakah Anda merasa tidak pantas untuk dimaafkan? Padahal Anda sudah memaafkan orang lain. Ya. Apa lagi yang membuat Anda tidak memaafkan diri Anda sendiri? Jadi kita merasa bahwa diri kita ini sebenarnya diri kita, bukan sebenarnya. Diri kita ini adalah secara psikologis kita terbentuk dari lingkungan. Diri kita adalah diri kita yang lebih dalam. Agak rumit kalau menjelaskan ini, tapi yang jelas kita perlu memaafkan diri kita. Caranya seperti apa? Sayangi, maklumi, lihat dari sudut pandang yang lain yang lebih luas, bahwa semua orang melakukan kesalahan, semua orang juga pernah melakukan dosa, tapi Tuhan sendiri, tapi Allah sendiri bilang ke kita bahwa ada yang namanya tobat nasuha. Ada namanya tobat yang kita nggak akan ngelakuin lagi tuh kesalahan itu. Maka itu bisa diampuni. Kenapa Anda nggak mau membunuh diri Anda sendiri? Apakah Anda tetap melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi? Lukanya sangat mendalam, susah untuk memaafkannya. Susah bukan berarti tidak bisa. Susah karena mungkin belum tahu caranya. Susah juga bisa karena memerlukan waktu. Jadi kalau Anda memang benar-benar ingin memaafkan, maka cari tahu caranya, lakukan, dan juga ada waktunya. Saya suka benci sama orang yang dulu pernah bentak-bentak saya. Dia bentaknya bukan nasihatin kebaikan, tapi kayak ngajak berantem gitu mas. Sampai sekarang dia masih berani bentak-bentak saya. Ini apa yang harus dilakukan? Apa berantem atau gimana ya mas? Supaya hati saya ikhlas maafin dia sekaligus dirinya jadi segan sama saya. Apa yang membuat Anda ingin dia segan kepada Anda? Gitu loh maksudnya. Apa yang membuat Anda ingin dihormati sama dia? Kalau dia bentak-bentak dan Anda nggak suka, kenapa Anda harus dekat-dekat sama dia? Atau kalau dia orang yang penting bagi hidup Anda, tapi dia melakukan perilaku-perilaku yang negatif, ya, apa yang membuat Anda menahan diri untuk mengatakan asertif kepadanya bahwa Anda tidak suka Anda diperlakukan seperti itu? Kadang-kadang orang itu nggak kapok sama kita karena dia melihat bahwa kita itu ya nggak apa-apa, dibegitukan nggak apa-apa. Bahkan dia senang dengan perilaku kita, dengan respon kita yang membuat dia senang gitu loh. Ketika kita dihina, kita diam aja malah ketawa-ketawa. Nah, dia senang, nah, menghina lagi, terus seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ngomong bahwa saya nggak suka kalau kamu melakukan ini, gitu loh. Ya, ada waktunya kita harus asertif. Ada waktunya juga kita harus bersikap tegas. Tapi juga kita harus introspeksi. Jangan-jangan ada peran kita tuh. Ada peran kita yang membuat keadaan itu terjadi. Maka jangan hanya menyalahkan orang lain, tapi kadang-kadang kita harus melihat situasinya secara menyeluruh. Apakah di situ ada salah kita? Kalau iya, ya minta maaf. Berdamai dengan keadaan, apakah sama dengan menerima kenyataan? Berdamai dengan keadaan berarti tetap bertahan dalam keadaan itu dan mempunyai keyakinan bahwa keadaan itu bisa berubah ketika ada usaha, ketika juga direstui oleh Tuhan, oleh Allah. Menerima kenyataan adalah dengan tidak mengingkari kenyataan yang ada, bahwa kenyataan sekarang ini seperti sekarang dan kita mulai beradaptasi dengan kenyataan itu. Menyakitkan itu pasti, tapi tahapan dari acceptance atau menerima kenyataan itu harus dilewati, ya. Yang pertama kadang-kadang kita denial, mengingkari kenyataan. Yang kedua kita kadang-kadang marah sama kenyataan itu. Yang ketiga, tahapan yang ketiga kadang-kadang kita depresi, ya. Setelah kita marah, kita depresi, kita sedih banget. Yang keempat, beginning atau tawar menawar, ya, kayaknya bisa. Yang kelima, kita sudah mulai acceptance. Jadi menerima kenyataan itu ya menerima apa yang sudah terjadi dan mengakui itu bahwa itu sudah terjadi dan memahami bahwa itu tidak terjadi jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Yang berikutnya saya bacakan, saya tidak bisa memaafkan seorang karena orang yang menyakiti saya terus melakukan hal yang membuat saya merasa tersakiti berulang-ulang. Sampai sekarang bagaimana cara saya menghadapi situasi seperti ini? Apa yang membuat Anda
Ya, apa yang membuat Anda memberikan respon yang sama terhadap orang yang menyakiti Anda? Ketika kita disakiti oleh orang lain dan itu terjadi lagi, berarti di situ ada sikap kita yang sama. Maka kita mesti cari tahu bagaimana caranya kita bersikap agar tidak terulang lagi. Saya yakin Anda sudah tahu, ya, sudah tahu caranya. Tapi mungkin Anda juga takut, ya, kehilangan dia, menyakiti dia dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita juga menikmati peran ini. Karena kita takut, kita juga menikmati peran ini. Jadi kita memerankan sebagai drama queen kadang-kadang. Saya nggak berbicara tentang Anda, saya berbicara tentang orang lain, tentang situasi-situasi yang lain, yang kemungkinan ada di beberapa orang yang mengalami hal yang Anda rasakan. Jadi introspeksi, apakah ada hal yang menahan saya untuk bersikap tegas, bersikap asertif, ya. Jadi apa yang Anda tunggu untuk bahagia, gitu loh. Kita kadang-kadang sering tuh merasa menjadi korban. Nah, misalkan, kenapa sih pasanganku bisa bersikap jahat sama saya? Kenapa sih dia jahat itu, setega itu? Nah, seharusnya yang Anda tanyakan bukan kenapa sih dia bersikap seperti itu. Tapi yang harus Anda tanyakan adalah, kenapa sih saya bisa terjebak dalam situasi ini? Kenapa sih saya tidak berespon atau bereaksi dengan lebih baik selain ini? Sehingga dia bisa mengulangi kesalahannya lagi dan lagi. Nah, itu yang harus Anda tanyakan. Terus pertanyaan terakhirnya, bagaimana caranya agar kejadian ini tidak terulang? Kan gitu kan? Dari Mas Teguh, karena luka batin semasa dalam pengasuhan orang tua, bagaimana cara mengatasinya? Jalan tercepat untuk melakukan itu adalah dengan memaafkan orang tua. Caranya seperti apa? Deketi orang tua Anda, meskipun itu rasanya mungkin gak enak. Lakukan hal yang baik pada orang tua. Kalau orang tua sudah gak ada, doakan yang terbaik. Bilang sama diri sendiri, aku udah merelakan, aku udah mengikhlaskan, ya, berbuat baik untuk orang tua. Ya, lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan niat bahwa Anda sepenuhnya melakukan itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya sulit memaafkan seorang yang telah tega mengatakan bahwa dia mengawasi kerja saya. Saya sudah bekerja 30 tahun di mana saya sudah tidak mengenal waktu. Sehingga ibunya jadi sakit karena saya lalai dalam menjaga ibu saya. Sakit hati saya, pengorbanan saya dibilang bahwa saya tidak bekerja. Saya beranggapan gara-gara kerja itu ibu saya akhirnya meninggal. Saya sesali itu sampai saat ini. Oke, good. Kalau kita berandai-andai terhadap sesuatu yang sudah terjadi, maka itu akan menjadi jalan pikiran yang negatif untuk kita akhirnya bisa tangkap. Jadi, apakah ada untungnya Anda memprediksi seperti itu? Bukankah sesuatu hal yang sudah terjadi memang sudah terjadi gitu loh. Dan itu tidak akan terjadi ketika Tuhan nggak mengizinkan. Kalau toh waktu itu ada peran serta Anda yang salah, berarti Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Ya. Mungkin Anda juga harus memaafkan orang lain, tapi kalau misalkan di dalam peristiwa itu ada hal yang mungkin tidak Anda lakukan sehingga ada sesuatu yang membuat Anda menyesal, maka yang harus Anda lakukan adalah memaafkan diri Anda sendiri. Kenapa Anda harus memaafkan diri Anda sendiri? Pertanyaannya adalah seberapa ingin Anda lepas bebannya? Seberapa ingin Anda lebih bahagia? Gitu. Untuk teknisnya nanti ya. Oke. Pak, gimana sih memaafkan masa lalu maksudnya ya? Pasangan meskipun sudah berusaha ikhlas tapi tetap curiga saja, nggak bisa percaya sepenuhnya. Oke, good. Itu yang saya maksud tadi adalah melupakan rasanya, ya, tapi mengingat perilakunya. Jadi jangan dilupain, Bu. Jangan dilupain perilakunya supaya Anda juga bisa bersikap tegas gitu loh. Bisa bersikap tegas terhadap kemungkinan yang terjadi di kemudian hari gitu. Nah, perasaannya yang harus Anda kendalikan ya. Tapi kalau orang itu menyakiti Anda lagi, berarti ada cara di situ yang perlu Anda usahakan yang lain. Memaafkan itu nggak sesulit melupakan, apalagi kalau perkara hutang. Ya, oke. Ya memang. Jangan di ini dong, jangan diampuni kalau hutang itu, dimaafkan aja. Oke, aku sudah nggak sakit hati, tapi mana uangku gitu loh. Ayo mana uangku? Loh, katanya sudah dimaafin ya, tak maafin tapi belum tak ampuni. Kan aku nggak ampuni gitu.
ada orang terdekat yang menghina anak saya, sudah diselesaikan mertua, katanya yang bersangkutan sudah minta maaf. Tapi sampai sekarang ada permintaan maaf secara langsung pada saya pribadi. Sampai sekarang saya masih ingat dan belum bisa memaafkan, tapi masih bersikap baik. Berat rasanya bersikap baik, tapi masih belum bisa memaafkan. Ya, mau dimaafin atau enggak gitu loh. Gini, kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang nggak penting karena kita nggak punya bahan yang penting, lebih penting dari itu. Ya, jadi kadang-kadang kita masih memikirkan hal-hal kecil yang memang nggak enak sih kita pikirin terus, ya. Kita anggap itu penting karena nggak ada hal lain yang lebih penting daripada itu. Oleh karena itu, sibukkan diri Anda yang dengan sesuatu yang lebih penting, maka hal itu nggak akan terlalu berarti. Oke, gitu ya. Cukup untuk pertanyaannya, silahkan bertanya lagi, nanti akan saya jawab lagi. Tapi ini saya akan membahas tentang materi yang selanjutnya ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Nah, kenapa sih kita itu sulit memaafkan gitu loh? Aku sudah berusaha loh Mas Endang. Aku sudah berusaha memaafkan loh. Aku sudah berusaha mengikhlaskan loh. Tapi kok sulit ya? Aku sudah, wes tak bilang sama dia, aku udah maafin kamu, aku udah ampuni kamu. Tapi kok sulit ya Mas Endang ya? Aku sudah berdoa, aku ingin melepaskan ini. Tapi kok sulit gitu? Kenapa ini Mas bisa terjadi? Ya gini. Jadi em, analoginya adalah ketika Anda kebakaran di dalam rumah, setitik api, ya, itu lebih mudah Anda padamkan daripada Anda biarkan api itu membumi hanguskan satu rumah. Kalau satu rumah, Anda mademinya gimana? Susah kan, dengan satu ember nggak bisa kan? Dengan selang. Bahkan mungkin Anda harus panggil pemadam kebakaran. Pemadam kebakarannya sudah datang di situ, rumahnya hangus gitu loh. Berarti ada kerusakan luar biasa di situ. Nah, di sini yang saya maksud adalah waktu. Waktu ini penting. Semakin Anda menunda pemaafan Anda, semakin bayangan itu semakin melekat. Gitu loh. Semakin hal yang tidak Anda maafkan itu berkembang. Semakin lama semakin besar. Dan ditambah-tambahin sama pikiran kita gitu loh. Misalkan ya, ada teman kita yang bilang, kamu dasar gendut gitu kan. Lalu kita diem. Kita diem aja. Nahan gitu ya. Lalu dalam pikiran kita, itu muncul wajahnya dia bilang ke kita, dasar gendut gitu. Lalu ada tambahan lagi tuh gambarnya. Sambil sambil apa namanya? Sambil gini. Ya. Sambil bilang dasar gendut, ada tambahan lagi. Oh, dasar kamu gendut, males, jelek dan ada tambahan lagi di pikiran kita. Jadi semakin lama pikiran kita semakin mengembangkan tuh pikiran yang tadinya hanya sederhana. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang. Kayak bola salju gitu. Semakin lama semakin besar gelindingnya, ya. Dan ketika semakin besar, itu semakin sulit dihancurkan. Kenapa Anda sulit memaafkan? Karena sudah memorinya itu sama emosinya itu sudah mengkristal gitu loh. Sudah keras banget. Maka Anda harus pecahin itu. Ya, kalau Anda nggak pecahin ya sulit untuk memaafkan. Gimana caranya memaafkan? Nanti kita ngobrolin itu. Nah, dengan teknik Ho'oponopono ya bisa. Jadi dengan teknik Ho'oponopono ya. Ho'oponopono ya. Jadi saya menerima diri saya memaafkan, saya mencintai apa adanya seperti itu ya. Bisa seperti itu. Tapi di sini saya lebih ngomong tentang emosi, ya. Jadi emosi ini kan butuh ekspresi. Emosi ini butuh ekspresi. Anda disakiti hatinya waktu itu karena Anda dan itu masih menjadi dendam karena Anda tidak mengekspresikannya. Dan Anda tidak bisa memaafkan, terbawa, ya, terganjal di hati Anda, nggak enak makan, terbawa kemana-mana gitu ya. Istilahnya tak gendong kemana-mana gitu. Kenapa? Karena apa namanya? Anda merasa Anda itu sudah menjadi kristal, sulit untuk Anda pecahkan dan Anda tidak mengekspresikannya waktu itu. Jadi ketika Anda tidak mengekspresikannya, Anda tidak asertif ngomong, Anda diem aja, Anda simpan, Anda repress, maka ingatan itu akan semakin tertekan dan akan sulit untuk diproses oleh ingatan, oleh otak gitu loh. Ya, ketika kita dihina lalu kita diem aja tapi sakit hati. Kalau kita diem, ikhlas, awal-awal itu kita langsung bilang aku maafin gitu. Nggak apa-apa. Tapi ketika Anda dihina, lalu Anda marah, Anda ngomel di dalam hati Anda, tapi Anda simpen terus.
Ya, lama-lama akan semakin besar tuh di sini. Maka ada prinsip yang namanya ventilasi. Anda perlu mengekspresikannya. Ngomong sama temen, aduh, aku mau curhat dong, misalkan. Boleh. Temen yang bisa dipercaya ya. Atau kalau misalnya nggak ada temen, Anda bisa tuh nulis. Ya, Anda bisa curhat di tulisan. Atau kalau itu nggak ada juga, ya, Anda pingin lebih yang transcendental, spiritual, Anda ngomong sama Allah, berdoa. Ya, waktu setelah setelah sholat misalkan, Anda mengadu sama Allah, ya Allah, ya, aku mau curhat nih, gitu misalkan boleh. Jadi ada ekspresinya. Nah, tapi kalau ketika Anda nggak mengekspresikan itu, tertahan, Anda pura-pura tegar, ya, nggak nangis, misalkan kalau harus nangis ya harus sedih, atau Anda teralihkan karena ada peristiwa-peristiwa tertentu yang harus Anda lalui, misalkan Anda akhirnya nggak mengekspresikannya, maka itu akan mengkristal, ya, mengkristal. Kuat di situ. Nah, ketika semakin lama, bertahun-tahun ya, dan itu tidak bisa terpecahkan, semakin keras, maka ketika Anda mau memaafkan ya sulit lah, pasti sulit, karena itu sudah bertahun-tahun gitu loh. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ekspresikanlah, ya, ekspresikanlah. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang harus kita bahas nanti, akan kita bahas. Jadi caranya adalah gini. Ingatan itu semakin Anda pendam, dia akan semakin di bawah. Sedangkan ini ingatan masa sekarang, yang baru-baru aja maksudnya. Ini ingatan yang masa lalu yang sudah lama terpendam. Nah, sebenarnya yang belum memaafkan itu ingatan di masa lalu ini. Ketika Anda bertemu dengan orang itu, ingatan masa lalu ini yang muncul nanti. Nah, ketika Anda menggunakan ingatan masa yang baru-baru aja, Anda untuk mencoba memaafkan, memproses terapi pemaafan akan sulit. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Memori masa lalu ini harus diangkat, dialami kembali. Ya, ini teknisnya ya, ini teknisnya. Jadi masa lalu ini harus Anda munculkan lagi secara memorinya, secara memori perasaannya itu harus Anda munculkan lagi, harus Anda alami lagi agar Anda kembali lagi ke situasi itu. Kalau saya bilang revivifikasi atau kembali ke kejadian itu, ya. Nah, ketika Anda ada di perasaan itu, istilahnya regresi ya. Anda ada di perasaan itu sesungguh-sungguhnya atau yang namanya revivifikasi, maka itu akan lebih mudah untuk diproses. Karena perasaannya, pembayangannya atau state of mind-nya itu waktu itu, ya. Jadi ketika Anda memaafkan akan lebih mudah gitu. Nah, cara memaafkan itu kayak apa sih? Cara memaafkan teknisnya ya. Tapi untuk teknis yang benar-benar mungkin Anda harus ada pendampingnya. Tapi paling enggak untuk memaafkan secara mandiri bisa seperti ini. Kita coba ya sekarang. Sudah siap belum? Kalau kita coba memaafkan bareng-bareng nih. Kalau sudah siap, tuliskan di kolom komen sini. Ayo kita maafin bareng-bareng. Kalau Anda mau memaafkan bareng-bareng bersama saya, nanti saya akan pandu. Silahkan tuliskan di kolom komen. Mau, Mas Danang gitu. Mau. Jadi, kenapa Anda harus memaafkan gitu loh? Anda harus memaafkan karena ini bukan untuk orang lain tapi untuk kesehatan diri Anda, untuk kesehatan psikis Anda, ya, untuk kesehatan orang-orang di sekitar kita, ya. Yuk kita mencoba memaafkan. Kita mencoba memaafkan. Sekarang, ya, bayangkan orangnya di depan Anda. Orangnya di depan Anda. Anda bisa lihat tembok yang kosong. Anda lihat tembok yang kosong di situ. Bayangkan di situ ada orangnya. Lalu bayangkan munculkan apa yang telah dilakukan orang itu terhadap Anda. Sudah dapat? Rasakan perasaannya. Lalu perjelas lagi ingatan Anda sekarang. Di mana dia melakukan itu? Kapan melakukan itu? Bagaimana detailnya dia melakukan itu sehingga Anda merasa sakit hati? Sudah? Sekarang seolah-olah Anda masuk ke dalam pengalaman itu. Rasakan kembali Anda dalam situasi itu, dalam peristiwa itu. Dalam peristiwa itu, rasakan kembali Anda benar-benar di situasi itu. Sakit hatinya, perasaan terzoliminya, perasaan marahnya, perasaan menjadi korbannya. Lalu saya bimbing sekarang.
sampaikan apapun yang bisa Anda sampaikan kepada orang itu. Kalau Anda punya unek-unek, ngomong sama dia. Kalau Anda merasa tersakiti, terzolimi, dan Anda ingin memberitahu dia bahwa Anda nggak suka, ngomong sama dia sekarang. Sekarang ngomong sama dia bahwa Anda nggak suka dizolimi. Bahwa Anda tidak suka atas perbuatannya. Anda sakit hati terhadap perbuatannya. Sekarang ikuti kata-kata saya, sambil lihat wajahnya. Wahai engkau yang menyakitiku, wahai engkau yang melukai hatiku, wahai engkau yang membuat tidurku tidak nyenyak, wahai engkau yang selalu terbayang-bayang dalam pikiranku, wahai engkau yang membuatku hidup tidak tentram, wahai engkau yang berbuat salah kepadaku, wahai engkau yang menuai dendam di hatiku. Aku sakit hati kepadamu. Aku kesel sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku sebel sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Aku sedih sama kamu. Aku merasa sakit hati sama kamu. Ulangi lagi, wahai engkau yang menyakitiku, wahai engkau yang menzolimiku, wahai engkau yang menuai dendam di hatiku. Aku kesel, aku benci, aku marah sama kamu, aku kecewa sama kamu. Aku jengkel sama kamu. Aku menyesal sama kamu. Aku sakit hati sama kamu. Ekspresikan itu. Keluarkan ekspresi itu. Ikhlaskan ekspresi itu untuk keluar. Ekspresikan emosi itu sekarang. Akan tetapi, semua yang terjadi sudah terjadi. Dan semua yang terjadi tidak akan terjadi jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, aku meniatkan diriku dengan sepenuh hati untuk memaafkanmu. Engkau adalah manusia sama sepertiku yang tidak lepas dari kesalahan. Ikuti kata-kata saya. Engkau manusia sepertiku yang tidak lepas dari kesalahan. Aku tahu engkau tidak sempurna, sama sepertiku. Oleh karena itu, untuk kebaikan fisik dan psikisku, untuk kebaikan tubuh dan mentalku, aku maafkan engkau sepenuhnya sekarang. Bukan untuk dirimu, bukan untuk kebaikanmu, tapi untuk diriku sendiri. Untuk kebaikan diriku sendiri, untuk kesehatanku, untuk kesehatan fisik dan psikisku, untuk kebahagiaanku, untuk kebahagiaan keluargaku, untuk masa depanku yang baik. Oleh karena itu, mulai saat ini dan seterusnya aku maafkan dirimu sepenuhnya. Sepenuhnya aku maafkan dirimu. Engkau memang berbuat salah, tapi aku maafkan dirimu. Karena tidak ada gunanya melanjutkan dendam. Tidak ada gunanya melanjutkan kesal, penyesalan. Tidak ada gunanya. Maka mulai saat ini aku lepaskan perasaan ini. Seperti asap membumbung tinggi ke udara lalu lenyap. Maka seperti itulah perasaan dendam, kesal, benci, kecewa, sedihku untukmu kulepaskan. Oke, bagus sekali. Dan sekarang tahapan yang berikutnya. Dan karena kau adalah manusia, punya salah, punya negatif, punya positif, sama sepertiku, engkau adalah ciptaan Tuhan juga. Maka aku doakan engkau agar lebih baik hidupmu, mendapat rezeki yang banyak,
sehat fisikmu, sehat batinmu, mendapat hidayah dari Tuhan, mendapat hidayah dari Allah. Aku doakan engkau hidup bahagia. Oke, bagus sekali. Sekarang bayangkan Anda bersalaman sama dia. Atau kalau mungkin kan berpelukan sama dia. Atau lambangkan dengan hal-hal lain yang menandakan bahwa Anda mengampuninya. Memaafkan ya. Memaafkan ya. Dan lepaskan dendam Anda sekarang juga. Lepaskan kekecewaan Anda yang sekarang juga. Lepaskan yang perlu Anda lepaskan sekarang juga. Tarik nafas Anda dan keluarkan secara perlahan. Oke, bagus sekali. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Allah, aku melepaskan semuanya. Ya Tuhan, aku ikhlas. Ya Tuhan, aku melepaskan semuanya. Agar ringan langkahku, nyenyak tidurku, enak makanku, aku lepaskan beban yang tidak perlu sekarang. Tarik nafas Anda dan keluarkan secara perlahan. Oke, good. Sudah bisa ya caranya ya. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di bawah ini. Ini adalah cara untuk memaafkan. Tadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, munculkan perasaan yang dulu pernah Anda alami, yang relevan dengan yang ingin Anda maafkan. Kalau dulu marah, kalau sekarang marah nih ya, perasaan yang dulu yang marah itu dimunculkan lagi. Yang pertama kali ketika Anda benar-benar dalam banget gitu lukanya, peristiwa itu munculkan. Lalu setelah itu rasakan kembali lagi ke situ, naikkan perasaan itu. Lalu setelah semuanya sama seperti Anda mengalami di waktu itu, lalu Anda mulai tahapan yang pertama adalah tahapan expression atau mengekspresikan kekesalan Anda atau mengekspresikan, mungkin ada juga yang kerinduan Anda, kecintaan Anda, kekecewaan juga di situ. Boleh diungkapkan, diungkapkan boleh. Sampai benar-benar keluar tuh apapun yang ingin Anda ungkapkan. Tapi syaratnya adalah state of mind-nya harus sama dengan yang dulu terjadi gitu. Yang kedua baru forgive atau memaafkan. Ya, banyak orang yang langsung memaafkan tapi belum expression. Nah, ini tahapannya akan menjadi nggak pas gitu loh. Karena harusnya ekspresi dulu baru setelah itu memaafkan. Yang ketiga baru lebih tinggi dari memaafkan adalah nurturing atau mendoakan, mengasuh gitu. Jadi seperti itu tahapannya. Yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa sebenarnya yang kita belum maafkan itu bukan objek yang di luar loh sebenarnya, tapi objek yang di dalam. Kalau kita sebut namanya introject. Jadi kita memasukkan bayangan orang itu ke dalam pikiran kita. Yang belum kita maafkan bukan orang itu sebenarnya, tapi bayangan orang itu di dalam diri kita, di dalam memori kita. Nah, orang itu mungkin udah meninggal, atau orang itu udah pergi jauh ke luar negeri gitu ya. Tapi bayangannya ada di dalam diri kita. Loh, itu loh yang harus kita maafkan. Yang harus kita netralisir itu bayangannya yang di sini nih loh. Karena ini yang menghantui nih, yang menghantui. Jadi prinsipnya begitu. Ya. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaan yang masuk di sini ya. Saya mau tanya bagaimana cara menghapus kenangan pahit di masa lalu. Kenangan pahit di masa lalu, cara menghapusnya adalah dengan bisa dengan mengekspresikan, bisa dengan teknik-teknik, banyak sih tekniknya. Tapi prinsipnya adalah kenangan pahit itu pahit karena kita masih memberikan sudut pandang bahwa peristiwa itu peristiwa yang tidak mengenakan. Peristiwa yang kita di dalam peran itu sebagai korban. Kita sebagai orang yang dizolimi. Tetapi ketika kita mengubah sudut pandangnya bahwa niat Tuhan pasti baik ketika kita dikenakan hal seperti itu. Mungkin nggak sekarang yang kita tahu, tapi nanti misalkan ya kita akan melihat peristiwa itu menjadi lebih positif. Ya, ini namanya reframing. Bagaimana kita membingkai ulang suatu peristiwa, gitu. Karena peristiwa itu sebenarnya bisa dibingkai. Memang nggak enak kadang-kadang kita mengalami peristiwa itu, tapi karena itu sudah terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain membingkainya, benar nggak? Membingkainya ternyata lebih baik dan bahkan itu bisa membuat kita lebih kuat gitu loh. Peristiwa itulah yang membuat kita lebih kuat. Coba deh Anda bayangkan, coba deh Anda flashback lagi. Hal yang membuat Anda lebih kuat itu sebenarnya luka loh. Hal yang membuat Anda lebih kuat itu sebenarnya luka-luka yang Anda sudah dapatkan.
Kalau Anda tuh ya, sekarang six pack atau badannya bagus, gede gitu, itu karena luka-lukanya, bukan karena keenakannya, terus kenyamanannya bukan, tapi karena luka-lukanya. Anda mengangkat barbel, kan luka tuh, ototnya pecah-pecah, luka di situ. Tapi lama-lama kan bisa memperbaiki diri dan semakin gede ototnya, sehingga ngangkat bebannya lebih kuat. Sebenarnya yang membuat kita kuat itu luka-luka itu sebenarnya. Asalkan luka itu harus diproses dengan benar, gitu. Jadi reframing. Bagaimana jika sudah disampaikan kalau kita nggak suka, namun selalu itu yang dikatakan dan semakin parah dan saya akhiri saja dan baru beberapa minggu. Namun makin kesini jadi lebih biasa aja jika ingat itu. Ya nggak apa-apa jika itu sudah dilakukan dan itu terbiasa. Ya syukur, alhamdulillah. Oke, good. Kayaknya sudah pertanyaannya sudah banyak yang saya jawab ya. Buat rekan-rekan, em, yang baru datang ya, kita sudah membahas banyak tadi 1 jam setengah ya teman-teman ya, tentang terapi pemaafan. Anda bisa lihat kembali nanti di rekamannya. Tolong di-share dong ya, tolong di-share yang nanti bisa Anda lihat lagi di Facebook Anda, di Facebook Anda. Oke. Oh ya, em, silakan Anda share pertanyaan. Silakan Anda share pertanyaan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng terkait dengan pemaafan, ya. Terkait dengan bagaimana sih caranya memaafkan, apa sih pemaafan itu apa sih, dan hal-hal yang berkaitan dengan luka batin mungkin ya. Oh ya, saya sedikit promosi di sini karena eh, pemaafan ini adalah salah satu saja bagian dari proses self healing, di mana di situ ada juga banyak ya prosesnya lagi, seperti kalau pemaafan ini dari minus ke nol misalkan. Kalau ada yang lain lagi dari nol ke plus misalkan. Banyak yang kita bisa lakukan untuk membuat kita sembuh. Membuat kita tidak hanya sembuh tapi juga meningkat kesehatan atau kesejahteraan psikologisnya atau well-beingnya bisa meningkat. Kebahagiaannya juga akan meningkat ya. Saya menuliskan dalam buku saya yang judulnya adalah Self Healing. Nah, buku ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya ya, yang menyelesaikan tugas saya yang dulu pernah mengalami perasaan yang tidak karuan selama 3 tahun sampai harus berobat gitu ya. Dan ketika saya sudah jadi psikolog, banyak case-case yang akhirnya saya terbantu oleh pengalaman saya itu, dan juga pengalaman-pengalaman klien-klien saya rangkum, saya tuliskan kira-kira yang paling banyak dibutuhkan oleh orang pada umumnya ya, itu materi-materi seperti apa, sehingga saya tuliskan di buku self healing namanya. Anda bisa dapatkan buku self healing ini, memang premium, jadi hanya untuk orang yang niat saja mempelajari self healing. Harganya 250.000, itu pre-order 1 yang akan selesai dalam beberapa waktu ini. Nanti pre-order 2 290-an kalau nggak salah ya. Pre-order 3 itu sekitar 350-an kalau nggak salah. Dan normalnya adalah 425 ya. Bukunya agak tebal, sekitar 269-an atau 270 halaman ya. Yang di situ bukunya isinya mudah dipahami, bahasanya awam, dan ada audio-audio yang bisa Anda dengarkan ya, untuk membuat Anda bisa belajar tentang self healing. Ada audio terapinya langsung, Anda bisa menterapi diri Anda sendiri di situ. Ada lepas dari fobia, terus diet langsing gitu, terus bagaimana caranya mengatasi depresi ya, langsung audio terapinya kayak apa, lalu menjaga mood agar tetap stabil. Ada banyak, ada 9 sih lebih tepatnya, ada 9, dan itu akan membuat Anda sangat terbantu sekali. Nah, buku ini sekali lagi saya selalu tekankan ya, bukan untuk menggantikan psikoterapi, konseling atau konsultasi ke profesional. Jadi buku ini hanyalah pelengkap
untuk membuat Anda lebih paham, ya istilahnya biblioterapi, terapi membaca buku. Anda benar-benar akan paham tentang diri Anda sendiri, kenapa kok saya ini luka batin gitu loh. Kenapa luka batin saya nggak sembuh-sembuh, dan bagaimana caranya nggak terulang lagi. Ya, kadang-kadang kita itu terjebak pada suatu siklus kehidupan yang itu lagi. Terjebak pada laki-laki yang salah, perempuan yang salah, terjebak pada hutang, kesehatan yang terus menurun, dan seterusnya. Kita muter-muter itu aja. Karir itu tersandung sama pertengkaran dengan teman, dan seterusnya. Nah, kita muter di situ. Nah, bagaimana lepas dari situ? Nanti akan saya tuliskan tuh di situ. Bagaimana caranya agar kita bisa menghealing self, menghealing diri kita sendiri. Ya, dengan audio terapi, dan juga ada banyak video-video yang dalam setiap bab itu Anda bisa baca babnya, lalu di bawahnya ada video yang relevan, saya menjelaskan. Nah, itu sangat lengkap sekali. Maka memang harganya agak premium, 250 menurut saya itu murah ya, dengan manfaat yang Anda dapatkan. Kalau konseling sama saya aja ya, satu sesi itu bisa, tapi itu kalau hipnoterapi sama saya juga akan lebih mahal lagi gitu loh dalam satu sesi. Jika Anda dapat buku itu ada 9 audio terapi loh yang bisa Anda dengerin. Dan juga banyak materi-materi yang sangat relevan dalam kehidupan Anda. Saya menuliskannya dengan cara yang sangat simple, mudah dipahami, membumi sekali, dan saya hanya menuliskan poin-poin yang memang Anda pingin pahami, bukan ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Jadi dapatkan buku ini mumpung masih PO 1 ya. Insya Allah dalam beberapa hari ini sudah selesai PO-nya satunya, nanti akan PO 2, akan lebih mahal lagi. Jadi Anda klik tuh di kolom komen di sini saya tuliskan. Nah, sorry. Nah, nih. pelatihansukses.com, buku self healing ya. Bisa tuh. Anda langsung klik, nanti akan terhubung sama websitenya dan Anda bisa pesan di situ. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya simpulkan bahwa kita nggak maafkan karena kita itu selalu memerankan menjadi korban dalam cerita yang kita buat terkait dengan pemaafan ini. Kita memerankan menjadi objek, alih-alih menjadi subjek. Kita kayak gelas yang diminum. Kita menjadi gelasnya, gitu loh. Kita meyakini bahwa kita nggak bisa apa-apa. Itu yang namanya kesalahan berpikir, keyakinan yang salah, yang namanya helplessness. Merasa seolah-olah kita nggak tertolong. Oke, buffering sedikit. Jadi kita menjadi korban dalam cerita itu, gitu. Intinya sebegitu. So, pesan saya adalah jangan jadi objek, jadilah subjek. Jangan jadi korban, tapi jadilah pelaku dalam kehidupan diri Anda sendiri. Jadilah tokoh utama dalam narasi kehidupan Anda sendiri, dan lepaskan yang harus Anda lepaskan. Lihat sesuatu di sana yang lebih baik. Jangan menikmati penderitaan yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita merasa nikmat dengan penderitaan itu, karena juga kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya sudah pergi. Kita tidak mengikhlaskannya karena kita masih cinta, kita masih suka, kita masih tidak rela, kita masih lekat dengan hal-hal yang seharusnya kita ikhlaskan. Ya, ini hidup Anda, ini kehidupan yang benar-benar harus Anda jalani. Kalau kita masih berkutat pada hal-hal, isu-isu yang nggak penting, yang itu menguras energi kita, maka kapan kita bisa berkembang, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, lebih baik daripada sebelumnya untuk orang-orang yang kita kasihi? Kapan kita bisa melakukan terbaik untuk Tuhan? Itu pesan saya. Selamat belajar untuk memaafkan. Meskipun ini nggak mudah, tapi tetap harus kita usahakan. Semoga fisik dan mental Anda bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Saya akan buka termin pertanyaan, lalu kita bisa tutup sesi ini. Karena waktunya udah mau habis ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, saya akan akhiri sebentar lagi setelah saya menjawab pertanyaan Anda. Saya bisa memaafkan karena saya selalu menganggap itu kebodohan saya. Tapi pada akhirnya saya marah pada diri sendiri karena kebodohan itu. Ya, Anda harus tegas dong. Anda harus tegas. Masa tahu kalau itu salah dan Anda ulangi lagi gitu.
Atau Anda masih melekat dengan hal itu? Ada attachment di situ. Ya, Anda harus potong tuh. Caranya gimana? Ya, Anda harus fokus pada hal yang lain yang itu bisa memenuhi kebutuhan Anda gitu. Intinya gini ya, ini sesuatu yang nggak enak, ini sesuatu yang enak, besaran yang mana gitu. Kalau misalkan sesuatu yang enak itu membuat Anda menahan diri untuk tidak move on, ya, maka sebenarnya Anda sedang tidak mengindahkan sesuatu yang nggak enak ini. Yang itu adalah kerugian bagi Anda. Maka Anda harus imbang nih melihatnya. Kerugiannya apa? Tampakin di depan mata Anda. Keuntungannya apa? Tampakin di depan mata Anda. Dalam jangka waktu menengah dan panjang, mana yang paling membuat Anda, keputusan-keputusan mana yang paling membuat Anda lebih bahagia, lebih benar hidupnya, ya, lebih benar hidupnya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Saya akan berikan waktu 1 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan bisa akhiri. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya bisa akhiri sampai di sini, teman-teman. Terima kasih untuk hadir. Dan Anda bisa lihat lagi video live ini nanti di Facebook saya. Anda bisa share di Facebook Anda. Nanti bisa Anda lihat lagi. Semoga Anda selalu sehat. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog. Terima kasih.